Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini konten saya agak spesial karena saya mengundang Prof. Wahyuti, ini profesor yang baru fresh from the oven. Fresh from the oven. Jadi baru aja profesor. Mau dikukuhkan lusa kan? Tanggal 6 ya? Tanggal 6 mungkin Januari. Belum ada yang kenal siapa Prof. Wahyuti, ini profesor baru dari ilmu sosiologi. Dan ini agak spesial hubungannya dengan saya karena sama-sama hobi burung ya. Murid. Dulu muridnya mahasiswa sama hobi semester 1 ya. S1. Iya. S2 juga murid saya kan? Iya, sama. Jangan ngakui loh. Jadi muridnya junior. Ya, S1 mahasiswa saya. S2 mahasiswa saya juga, ya. Tapi S3-nya lanjut ke UI ya. Ya. Tapi waktu itu kan sering saya sambangi karena karena saya waktu itu jadi direktur Pasca, bukan hanya jenengan kan. Iya. Oke, tapi prinsipnya gini ya. Jadi pengukuhan guru besar itu luar biasa ya. Artinya sesuatu momentum yang mungkin seumur hidup harus dikenang, harus wah begitu. Wah YouTube. Tetapi kadang-kadang terlalu formal itu masalahnya. Jadi pendengarnya itu kadang-kadang ya bukan tidak bisa memahami, tapi agak lama memahami karena itu suatu momentum yang harus sakral, ya harus formal. Nah, untuk itu sebelum pengukuhan hari Sabtu lusa, saya mengundang Prof. itu untuk ngobrol tentang apa sih core-nya itu, jadi core istilahnya, intinya yang mau dipidatokan di pengukuhan itu apa begitu. Saya kira ini penting untuk para penonton saya, YouTube saya, dan semua orang yang ingin penasaran core-nya itu apa gitu. Jadi, nah, Prof. Wahyuti ini kebetulan penelitiannya tentang gerakan sosial ya. Social movement, ya. Social movement kalau bahasa kerennya itu. Gerakan sosial. Gerakan sosial ya. Jadi kemudian saya dengar terinspirasi oleh Samin. Apa benar? Salah satunya. Salah satunya ya. Ya, benar. Ya, salah satunya. Saya duga-duga aja karena saya pernah ke desa Jenengan dan itu daerah Samin. Tapi maaf kalau boleh saya tahu, ini mungkin bisa dikatakan atau enggak. Itu bagian dari Samin atau hanya dekat dengan masyarakat? Dekat. Oh, dekat aja. Jadi desa Samin itu yang di Blora ya. Yang di Blora di Kecamatan Sambong itu. Namanya Desa Sambong Rejo, Kecamatan Sambong. Betul. Desa saya namanya Desa Ledok, Kecamatan Sambong. Jadi satu kecamatan. Soalnya banyak gosip ya. Desa. Banyak gosip katanya Samin bagian dari saya. Maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Samin itu satu komunitas yang luar biasa sangat kan. Luar biasa. Saya bangga. Saya pernah yang di justru harus bangga menjadi masyarakat. Saya pernah yang di Ngawi. Menjadi masyarakat sedulur sikep harus bangga. Itu saya salut sama saya pernah membantu penelitian teman-teman di Samin yang dekat Ngawi. Itu ada berbagai daerah Samin di Indonesia ya. Oke, tapi sekarang menjurus ke ini ya. Sebenarnya apa sih gerakan sosial itu, Prof? Ya, gerakan yang dilakukan oleh masyarakat ya. Jadi gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berada dalam organisasi untuk mendukung dan atau menolak keberlakuan suatu nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat, ada dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Jadi gerakan sosial itu namanya gerakan sosial, berarti harus dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Atas nama dan untuk masyarakat. Gerak itu berarti. Dan itu melawan siapa? Maaf, saya kadang-kadang pusing, masih bingung gitu. Melawan kekuasaan pemerintah. Gerakan sosial bukan harus against atau resist kepada pemerintah kekuasaan itu tidak harus. Yang intinya adalah masyarakat diharapkan bergerak dari satu titik ke titik lain. Dari masyarakat yang mungkin tadinya mugemi atau menggunakan nilai-nilai tradisional misalkan menjadi masyarakat yang mulai agak modern, mugemi atau memakai masyarakat modern. Walau menurut saya nilai tradisional itu tidak selalu lebih jelek daripada nilai modern. Oke. Jadi saya masih belum masih kabur ya. Iya. Kan pasti biasanya penelitian itu ada teori kan. Itu apa? Sampai yang core-nya itu intinya kepada yang mengorganisir atau orangnya yang bergerak.
Ya, orang yang menggerakkan, orang yang menggerakkan gerakan sosial organisasi, gerakan sosial. Dan itu biasanya elit ya? Enggak. Kalau, tidak harus elit. Ya, maka saya terinspirasi oleh Samin itu karena menurut apa namanya bacaan saya di masyarakat langsung maupun di buku-buku tentang Samin Surosentiko yang dia lahir dari kerajaan, dia seorang pangeran, tapi dia tidak mau menjadi raja, tapi dia malah menjadi kawulo alit, masyarakat alit. Kemudian hidup bersama dengan masyarakat, melihat bagaimana penjajah itu menekan, menindas, merampas hak asasi manusia, menekan atau apa namanya keberlangsungan budaya, tradisi yang sudah ada. Gitu. Kemudian dia melihat juga masyarakat yang tertekan, tertindas, terampas itu. Dan dia mengatakan, lalu maaf, dia tanda petiknya apa? Bukan mengasut. Oh bukan, ya tentu bukan. Menghadap saya ini biar enak ya. Bukan. Jadi tidak mengasut itu. Ya maaf, bukan. Bukan anu, jadi maaf, justru bukan apa provokator. Maaf, sama. ini terang-terangan aja. Ya tidak, sama sekali tidak. Bukan provokator. Justru Samin Surosentiko adalah seorang, kalau menurut saya pahlawan. Gitu, seharusnya Samin Surosentiko itu dikukuhkan atau dijadikan oleh pemerintah Indonesia menjadi salah satu pahlawan nasional karena ada model perlawanan khusus yang dilakukan oleh Samin Surosentiko dan masyarakatnya yang berbeda dengan tokoh-tokoh atau pejuang-pejuang ketika itu melawan Belanda. Apa yang membedakan? Yaitu model perlawanannya Samin itu adalah dengan perlawanan near kekerasan, non-violence. Jadi perlawanan tanpa kekerasan. Melalui apa? Melalui budaya. Kalau di sana misalkan dalam bahasa itu kita sebut budaya nyangka. Oke, stop itu Samin. Kita fokus kepada penelitian Samin yang di Malang Selatan. Oke. Ya itu salah satu aja. Iya, bagiannya. Kan banyak lembaga. Kelompok masyarakat yang sampai tekuni, lihat, fokus. Kan itu. Salah satunya Samin. Kebetulan saya anggota forum forum Serikat Petani Kalibaka. Kemudian saya juga anggota forum komunikasi antar umat beragama. Kemudian anggota juga Perhimpunan Indonesia Tionghoa Malang Raya. Nah, kenapa kemudian saya menulis itu? Karena saya lihat ada kesamaan antara apa yang dilakukan di 3 organisasi yang saya sebut tadi dengan apa yang dilakukan oleh Samin. Di mana mirip-mirip ya? Kalau kita peras, intinya itu sama. Apa yang sama menurut saya? Samin, kemudian para aktivis yang di FKUB, Serikat Petani Kalibakar, kemudian INTI itu ternyata dia memiliki posisi di dalam masyarakat itu yang kita sebut dengan kelas menengah. Bukan middle class, bukan elit. Jadi tapi definisi kelas menengah yang saya gunakan itu tidak sama dengan Barat. Jadi kalau Barat membuat definisi kelas menengah itu mereka yang pendapatannya per kapita per tahun itu income per kapitanya per tahun itu sekitar 50.000 dolar Amerika. Kalau di Indonesia kan 62 juta lah. Saya memakai definisi atau pengertian kelas menengah itu secara kualitatif, subjektif, bukan hanya ekonomi ya. Dan tidak saya berlakukan umum. Jadi saya lihat gini. Ada masyarakat tertentu di daerah tertentu dia kelas menengah di situ. Tapi kalau dikaitkan dengan masyarakat lain dia bisa di bawah atau di atas. Jadi saya ingin memakai batasan atau pengertian kelas menengah itu secara relatif itu aja. Nah, kembali kepada temanya tadi. Betul. Jadi para aktor itu, jadi aktor yang ada di aktor gerakan Samin, aktor gerakan Samin Surosentiko, Mbah Samin Surosentiko, pahlawan Indonesia menurut saya, pahlawan kami. Kemudian aktivis di FKUB, aktivis di INTI, aktivis di Serikat Petani Kalibakar itu, kedudukannya ternyata dia ada di kelas menengah. Apa kelas menengah ukuran yang saya gunakan? Satu, dia itu adalah tidak tergantung secara ekonomi. Secara ekonomi tidak tergantung kepada siapapun. Jadi dia bisa hidup tanpa tergantung kepada pihak lain. Satu itu.
Yang kedua dia punya juragan gitu ya. Agak punya dia istilahnya mungkin dia bekerja mandiri, tetapi dia bisa mandiri, bisa gitu, hidup dengan uangnya tanpa kekurangan. Betul. Nah, kemudian yang kedua well educated. Pendidikannya itu dia baik gitu. Tentu ini agak relatif tergantung dia ada di masyarakat mana. Bentar, yang ketiga dulu. Nilainya dia demokratis. Sebentar, jadi, stop dulu ini karena saya ingin memperkenalkan di mana kita ini bikin konten ya. Jadi kami ini ada pesan teh, ini Prof. Bayudin saya paksa karena hanya agak sakit ya Dede. Suara aja. Sebetulnya nggak flu, hanya suaranya hilang. Pesan kopi desa, kami ini lagi ada di Kontainer Cafe namanya. Jadi kafe kontainer miliknya UMM ya. Iya. Dan dekat sekali dengan GKB 4 di mana Prof. Bayudin ini sebagai bos di sana ya. Oh, bukan. Saya paling enggak kan wakil direktur 2. Sebagai kan bagian dari bawahan bagian dari UMM yang ingin tetap menjaga UMM tegak berdiri kokoh berkelanjutan. Oke, sekarang kembali ke topik, kembali ke laptop. Sambil minum-minum, saya juga sambil minum gulanya. Ini silakan kalau mau ke UMM kampus, ini ada kafe yang sangat luar biasa. Iya, murah. Di sana ada modernisasi karena ada apartemen pegawahan yang kelihatan gedungnya bagus, tapi ada hutan. Di belakang kita ini ada hutan kampus yang luar biasa ya. Jadi banyak burung. Ini kan kami kan sering Prof. Suka burung. Dan enggak melepas burung di sini. Oh, saya berkali-kali jenengan saya tahu. 200 lebih ekor saya lepas di kampus. Burung perkutut. Kita ini sama-sama lihat cinta lingkungan dan cinta burung, walaupun sudah punya burung ya. Oke, kembali ke silakan. Ya, kembali ke mana tadi? Jadi sampai ke kelas menengah. Jadi mereka itu saya definisikan sebagai kelas menengah. Nah, secara teoritik tentu kelas itu memperjuangkan kepentingan kelasnya. Seharusnya ya. Seharusnya. Kelas atas memperjuangkan kepentingan kelas atas. Biasanya kelas menengah untuk kepentingan kelas menengah, kelas bawah tentu untuk kelas bawah. Nah, tapi yang unik ini apa? Yang saya lihat kasus Samin, aktivis-aktivis tertentu yang ada di Malang, di mana saya ikut di dalamnya. Ternyata dia bukan untuk memperjuangkan kepentingan kelasnya. Oh, gitu. Tetapi dia memperjuangkan kepentingan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu di antaranya adalah part of them itu adalah lower class. Jadi misalkan petani, misalkan kalau Samin itu rakyat jelata. Betul. Tapi kalau misalkan di kasus Inti kemudian FKUB adalah kedaulatan rakyat dalam makna mungkin dia ingin mengekspresikan keperbedaan dalam keyakinan agamanya itu secara bebas, feel at home, supaya termasuk misalkan terhambat oleh macam-macam. Kalau Inti misalkan terkait pada sovereignty kewarganegaraan dia, itu etnisitas dan sebagainya. Saya kebetulan maaf Prof, itu core saya itu. Oh gitu. Jadi saya meneliti. Jangan jinggung-jinggung gitu ya. Iya. Enggak, bukan begitu. Core saya kan disertasinya tentang masyarakat turunan Tionghoa dan di Batu ya. Di Batu. Jadi saya itu etnisitas. Jadi ya maaf saya salah. Iya. Oke, kita masuk ke intinya. Jadi sampai teorinya seperti apa? Bahwa penggerak sosial itu apa? Apa namanya? Orang itu yang ada siapapun, termasuk saya kan ini yang apa namanya naskah pengukuhan saya nanti tentang kontribusi peranata sosial kelas menengah dalam proses produksi kesadaran profektif aktor gerakan sosial. Nah, panjang banget ya. Tadi saya sebutkan masih kelas menengah ya tentang kelas menengah. Pokoknya itulah. Nah, kenapa anggota dari kelas menengah itu kok dia punya awareness, punya careness, tinggi, dia punya responsibility, social responsibility bahkan. Kenapa dia kemudian ingin membela tanah air, ingin membela bangsa dan negara itu? Idealismenya tinggi. Idealisme sangat tinggi. Dan dia tidak memikirkan kelasnya itu karena dia itu berada pada peranata sosial yang bagus. Peranata sosial itu apa kalau di sosiologi? Peranata sosial itu suatu bukan organisasi sosial yang jelas, bukan. Tidak hanya itu. Jadi peranata sosial itu
suatu lembaga, suatu organisasi yang memiliki nilai dan norma yang di dalamnya mengatur apa namanya status dan peran hidup, serta pola perilaku anggotanya. Oke. Dan itu selalu ada kepalanya, ketuanya. Tidak harus. Ya otomatis dia di dalamnya karena ini apa, ya nilai dan norma tadi intinya itu. Jadi kalau di dalam suatu peranata sosial yang bentuknya kalau Samin itu keluarga, keluarga Samin. Kalau yang di inti FKUB, kemudian sikap Citra Petani Kalibakar, peranata sosialnya adalah organisasi sosial gerakan. Walau dia juga berasal dari peranata sosial keluarga, itu dari keluarga dan organisasi sosial gerakan itulah dia apa namanya mengikuti proses sosialisasi, proses resosialisasi, proses produksi, reproduksi, serangkaian seperangkat nilai dan norma yang kemudian menjadi spirit dia di dalam gerakan. Nah, jadi saya lihat gini, kenapa mereka kemudian apa namanya memiliki kesadaran profetik. Jadi kesadaran profetik itu tidak timbul begitu saja. Ada siklus yang dia ikuti, ada dialektika di dalam peranata sosial yang dia ada di dalamnya, yang kemudian melahirkan dirinya menjadi aktor yang berkesadaran profetik. Nah, kenapa? Karena gini, kalau saya lihat orang yang ada dalam peranata sosial itu atau dalam suatu organisasi sosial keluarga atau organisasi gerakan itu, dia akan melihat adanya suatu tekanan. Kalau zaman Samin itu adalah penjajahan Belanda, kalau zaman sekarang ya anggaplah neo-imperialisme atau impersonal system yang mengekang kita, menghegemoni, kooptasi, mensubordinasi kita gitu. Sisi lain, dan itu kalau sekarang bentuknya bisa jadi penguasa antara lain. Jadi tekanan itu bukan kepada peranata itu secara khusus, tapi tekanan itu kepada masyarakat. Demikian juga masyarakat, di dalam masyarakat itu dia mengalami suatu tekanan, penderitaan, ada masalah, misalkan ada asasi, ada masalah tidak bisa sambat kemana-mana ya, melawan pemerintahan tidak berani. Dia kan sebetulnya bukan hanya tidak berani, tetapi saya lihat kelas bawah itu kehidupannya tiap hari, everyday life-nya dia itu memikirkan bagaimana kebutuhan subsistennya dia itu terpenuhi. Minum ya. Jadi dia tidak berpikir gimana melawan kekuasaan. Maka dari itu teori yang teori yang saya tawarkan ini teori tentang kontribusi peranata sosial kelas menengah. Nah, itu belum cukup dialektikanya. Itu seorang yang aktor atau anggota yang dalam peranata sosial itu akan bisa lahir sebagai orang yang berkesadaran profetik. Jika dia kemudian, kalau Samin melakukan topo broto, melakukan apa kalau religinya kalau sekarang itu ya melakukan komunikasi transidental kepada yang diyakini, kepada Tuhan masing-masing, kepada ajarannya, kepada nilai-nilainya. Jadi ada 5 komponen yang menurut saya yang melahirkan kesadaran profetik. Satu, diri di dalam aktor. Yang kedua, peranata sosialnya. Yang ketiga, tekanan dari luar yang menekan masyarakat. Makin kuat, makin cepat bergerak. Yang keempat itu adalah kondisi masyarakat yang terhimpit atau yang ada masalah. Yang kelima, Prof. Yang kelima adalah petunjuk ilahi atau wangsit atau wahyu gitu ya. Nah, dialektika antara atau yang bersiklus ini 5 ini melahirkanlah apa namanya aktor yang punya kesadaran profetik. Jadi kalau aktor itu tindakan dalam gerakan itu atas dasar kesadaran profetik, dia berani mati. Dia tidak takut mati. Saya menemukan masa kini itu berani ditangkap, bahkan ditekan pemerintah, mungkin ditersangkakan gitu ya. Berani tidak masalah karena dan saya heran itu orang-orang kaya seperti itu kok berani ya. Saya lihat bukan kaya dalam kalau dia tokoh nasional, dia tidak kelas atas Indonesia, pasti dia kelas menengah Indonesia. Kalau di masyarakat kita mungkin kelas menengah ini. Jadi saya sebut kenapa harus kelas menengah, karena kelas atas itu sibuk untuk mempertahankan status quo-nya, sementara kelas bawah sibuk untuk memenuhi kebutuhan subsistennya. Kelas menengah ini yang kelas menengah karena dia secara economically dia itu tidak depend on others gitu ya.
dia bisa hidup baik, gitu. Dia pendidikan bagus, well educated. Dan satu lagi yang saya masukkan di situ adalah dia memiliki nilai-nilai demokrasi, dia pengagum demokrasi, dan dia ingin mengamalkan demokrasi itu. Karena kita dalam kehidupan ini sudah memutuskan bahwa demokrasi salah satu nilai terbaik untuk mengatur seluruh kehidupan menjadi teratur, ya, social order itu. Dan lebih sejahtera. Oke. Oke. Saya tidak panjang-panjang, ini gongnya ini. Minta maaf kalau saya cut. Jadi begini. Ini kan sekarang ini lagi ramai itu. Lagi ramai karena pilpres, karena pemilu, macam-macam. Nah, zaman now itu gimana? Ini pentingnya. Penelitian zaman kan. Ya, zaman now gimana? Apa yang saya temukan, saya kira walau apa yang saya sebut teori itu nanti harus digodok kembali oleh para ahli, perlu diteliti ulang, didiskusikan panjang. Dan saya perlu merenung panjang itu. Kita lihat Indonesia coba. Siapa yang bergerak? Kelas menengah. Yang bergerak bukanlah elit politik kita. Ya, betul. Yang bergerak adalah kelas menengah Indonesia. Dia bukan untuk memperjuangkan kedudukannya. Dia mungkin sudah tua, sudah pensiun. Dia ekonominya bagus, punya perusahaan. Mungkin kalau dia tidak tua, ya. Kalau dalam usia produktif ada yang punya perusahaan. Dia punya idealisme yang tinggi. Bahwa dia bergaul. Ada masalah ini. Dia bergaul. Kehidupan politik di Indonesia. Dia berasal dari keluarga kelas menengah. Kumpul di Pranata Sosial Gerakan Kelas Menengah. Jadi keluarga kelas menengah kumpul di Gerakan Kelas Menengah. Yang dipikirkan apa? Kedaulatan politik, kedaulatan berkewarganegaraan. Bagi warga negara Indonesia. Kalau zaman Orde Baru Pak Harto itu yang terkenal people power itu, ya. Penggerak people power. Ini mungkin lebih kepada diseminasi pemikiran agar rakyat lebih berdaulat, agar lebih memiliki dignity, harkat dan martabat. Betul. Gitu. Wow, kira-kira ini gitu. Menarik. Jadi saya suka sekali nih kalau sudah zaman now. Zaman now. Maaf ya. Zaman now itu coba lihat. Ya, zaman now apa? Coba kita lihat, ya. Kesadaran ini ada masalah. Betul. Kalau waktu Samin menggerakkan, FKUB menggerakkan, Inti dan petani menggerakkan, itu ada koherensi antara kesadaran penggerak kelas menengah tadi dengan rakyat. Sekarang nggak ada. Missing link menurut saya. Jadi sekarang itu ngeri juga, ya. Kesadaran kelas menengah untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat itu tidak tersambung. Sehingga apa yang dilakukan, kesadaran politik para kelas menengah itu tidak disambut gegap gempita dan itu lama oleh rakyat yang sebetulnya kedaulatan etika, kedaulatan hukum dan kedaulatan moralnya itu sedang diambil, menurut saya gitu. Nah, ini masalah. Itu yang ada hubungannya dengan hegemoni itu, ya. Nah, iya. Jadi, ini lagi menjadi Indonesia, saya kira sekarang sedang mengalami krisis kesadaran kelas maupun kesadaran pribadi. Tapi sayangnya tidak nyambung ke bawah. Nggak nyambung. Sehingga nanti takut juga saya. Kekhawatiran saya nanti jangan-jangan tidak ada apa-apa. Iya, coba kita lihat rakyat sekarang. Gerakan sosialnya mandul, nggak segera menyambut pemikiran-pemikiran para intelektualis, para aktivis pro demokrasi, para budayawan, para agamawan, yang dia sebetulnya sedang memikirkan rakyat sekaligus masa depan bangsa dan negara. Masyarakatnya sayangnya bahasa sekarangnya itulah saya kira paham satu hal yang saya ingin pakai legitimasinya. Jadi bahwa gerakan itu bisa terjadi apabila kesadaran aktor dari peranan sosial tadi bersambung, ya. Jadi nyambung. Apa ya istilahnya apa? Apa ya? Ada apa namanya? Ya bersambung, ya. Disambut. Jadi nanti kesadarannya sama. Sosial yang sekarang tidak. Sayangnya. Ya. Saya kira itu Prof untuk sementara. Soalnya ini kalau terlalu lama penonton saya jenuh. Minta maaf. Penonton saya kan orang awam. Minta maaf. Nanti kita bikin lagi yang lain. Yang lain. Makasih banyak. Prof Agusti, ini kebanggaan saya, mahasiswa saya dulu, sekarang sudah menjadi guru besar. Saya sebetulnya tidak intelektual, ya, lebih ke aktivis walau kecil-kecilan. Karena saya membela petani itu 20 tahun, saya ada di FKUB itu hampir 10 tahun. Saya di Inti sudah berapa ya? 7 tahun. Jadi gerakan sosial bagi saya bukan sekedar teori dan bukan teori,
Bukan hanya posisinya sebagai intelektual. Bukan, tapi saya ingin menjadi bagian dari masyarakat. Gerakan. Wow. Ya, bagian dari masyarakat ini untuk mencapai kedaulatan yang seharusnya. Setelah guru besar ini lebih giat lagi ya. Iya, pasti. Ada tanggung jawab pasti. ya. Jadi mohon maaf ini harapan dari orang awam. Kebahagiaan atau surga itu saya rasakan joyful, kebahagiaan, happiness itu saya rasakan ketika kita bersama-sama para aktivis kelas menengah itu untuk memperjuangkan orang lain. Makasih banyak. Anfa'um linnas. Wow. Rahmatan lil alamin. Itu dari situ Muhammadiyah banget. Oh iya. Oh dia banget. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dipanjang-panjangin nggak selesai nih. Nanti kita bikin konten yang lain. Makasih banyak penontonku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Prof.